Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Daniel pasal 5 ayat 29 sampai 30 yang berbunyi demikian. Lalu atas tita Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus menerangi mata hati kami, dan buatlah kami mengerti, supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap menyambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika membaca dua ayat tersebut, saya benar-benar mendapat kesan yang mendalam dari sebuah kebenaran, yaitu akhir yang berbeda. Karena itu, renungan hari ini saya beri judul akhir yang berbeda. Apa dan mengapa? Apa yang menyebabkan akhir yang berbeda? Dan mengapa hal itu terjadi? Firman Tuhan berkata tadi bahwa Belsasar mati terbunuh, tetapi Daniel mendapat hadiah dan naik pangkat atau jabatan. Mari kita melihat latar belakang daripada akhir yang berbeda. Yang pertama, akhir yang berbeda disebabkan oleh karena Belsasar menghina kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 4 yang menjadi latar belakang dari akhir yang berbeda itu. Oleh karena apa? Oleh karena Raja Belsasar mengadakan pesta pora kemabukan dengan 1.000 orang para pembesar kerajaan bersama istri dan para gundiknya, sambil memuji-muji dewa sesembahan mereka dengan mempergunakan perkakas-perkakas yang dirampas dari Bait Allah Israel oleh Raja Nebukadnezar sebelumnya. Dan hari itu dipergunakan untuk minum anggur, mabuk-mabuk bersama istri dan para gundik mereka. Mereka sedang berpesta pora. Penggunaan perkakas-perkakas Bait Allah yang biasa dipergunakan untuk beribadah, memuji menyembah Allah, mengagungkan Allah dalam kekudusannya. Namun hari itu telah dilecehkan, telah dihina, telah direndahkan oleh Raja Belsasar, yaitu dipergunakan untuk pesta mabuk bersama istri dan para gundiknya serta para pembesar itu. Itulah yang menjadi latar belakang akhir yang berbeda itu. Mari perhatikan ayatnya yang berkata demikian.
Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Inilah bentuk penghinaan, bentuk pelecehan, bentuk merendahkan kekudusan Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kekudusannya, kemuliaannya benar-benar dihina dan dilecehkan oleh Raja Belsasar bersama para pejabatnya yang membawa istri dan gundik mereka untuk pesta mabuk, dan mungkin sekali adalah permainan seks ada di dalamnya. Itulah hal pertama dan mendasar di mana mereka juga memuja-muji dewa mereka. Ini menggambarkan suatu konfrontasi, peperangan rohani, membandingkan antara sarana prasarana untuk beribadah kepada Allah yang kudus, yang hidup dan berkuasa, disandingkan dengan memuja dewa-dewa mereka sambil mabuk dan pesta pora. Yang kedua, sebelum Tuhan memberikan hukuman, Tuhan telah memberi peringatan yang membuat mereka ketakutan. Di tengah pesta kemabukan itu, tampaklah jari-jari tangan manusia yang menulis pada kapur dinding istana. Mari perhatikan dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 secara lengkap. Merupakan bentuk peringatan daripada Tuhan oleh karena menghina dan merendahkan kekudusan Tuhan tadi. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Hal ini mengungkapkan bahwa ada satu ketakutan yang luar biasa di tengah-tengah kesombongan, keangkuhan, dan tinggi hati
sambil mabuk dan pesta pora, serta memuji dewa-dewa mereka dengan menggunakan perkakas dari bait suci itu. Tiba-tiba nampak jari-jari tangan yang sedang menulis. Ternyata itu membuat ketakutan yang luar biasa, membuat kegelisahan yang luar biasa bagi Raja Belsasar. Bahkan kecemasan, ketakutannya menular kepada para pembesar, para pejabat kerajaan itu. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang bijaksana di seluruh Babel yang dikumpulkan untuk membaca dan memberitahukan makna tulisan itu, tidak ada seorang pun yang sanggup membaca tulisan dan memberitahukan maknanya. Dan hal itu diketahui oleh para pembesar, sehingga membuat mereka terperanjat dan takut. Daniel pasal 5 ayat 9 memberitahu hal itu. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsasar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Mengapa menjadi pucat dan terperanjat? Oleh karena dari antara banyak orang bijaksana di seluruh Kasdim yang dipanggil untuk menghadap raja untuk membaca dan memberitahukan maknanya, ternyata tidak ada seorang pun yang sanggup membaca maupun memberitahukan maknanya. Itu sebabnya kecemasan, ketakutan itu menular dan membuat para pejabat terperanjat. Namun demikian, di tengah kecemasan dan ketakutan itu bertambah-tambah, datanglah permaisuri yang mungkin saja itu adalah istri daripada Raja Nebukadnezar sebelumnya, yang hadir di tempat itu lalu memberitahukan bahwa ada seorang Yahudi yang telah diangkat menjadi kepala orang bijaksana oleh Raja Nebukadnezar karena dia memiliki kesanggupan untuk menjelaskan makna mimpi Raja Nebukadnezar yang membuatnya cemas dan takut pada waktu itu. Dan satu-satunya adalah orang Yehuda, tawanan itu, atau orang Yahudi itu yang bernama Daniel, yang oleh Allah yang Maha Kudus diberi kecakapan dan kesanggupan untuk memberitahukan makna mimpi terhadap Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Mendengar pemberitahuan yang baik tentang kecakapan dan kehebatan Daniel, maka dipanggillah Daniel menghadap raja untuk membaca tulisan dan memberitahukan makna tulisan di dinding itu. Dan Raja Belsasar berjanji akan memberi hadiah serta memberikan jabatan. Daniel yang sudah lanjut usia itu, dia tak pernah mengharapkan hadiah. Meskipun ia berjanji akan mencoba membaca tulisan tangan itu dan
memberitahukan maknanya kepada raja, sebagaimana yang dikatakan dalam Daniel pasal 5 ayat 17. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku." Lalu Daniel memberitahukan tentang peringatan dan hukuman Tuhan atas keangkuhan Raja Nebukadnezar, sampai mengakui bahwa Tuhan Allah yang Maha Tinggi adalah yang berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa saja yang dikehendaki Tuhan untuk kedudukan itu. Daniel pasal 5 ayat 18 sampai 21. Sesungguhnya peristiwa itu diketahui juga oleh Raja Belsasar yang memerintah Babel berikutnya. Namun demikian, Raja Belsasar bukannya merendahkan diri kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar setelah mendapat hukuman dari Tuhan, sampai mengakui tentang kemahakuasaan Tuhan atas satu jabatan, atas satu kerajaan, dan kebesaran daripada kerajaan itu. Melainkan sebaliknya, Raja Belsasar justru melakukan penghinaan terhadap kekudusan dan kemuliaan Tuhan, seperti yang dikatakan firman Tuhan demikian. Daniel pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakah dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Itulah yang diberitahukan oleh Daniel tentang peringatan Tuhan dan sikap keangkuhan, kesombongan, penghinaan, dan pelecehan terhadap kekudusan dan kemuliaan Tuhan Allah Israel, Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Itu sebabnya hukuman akhirnya dijatuhkan atas penghinaan Belsasar. Daniel pasal 5 ayat 24 sampai 28 memberitahukan tentang
hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan kepada Belsasar yang disampaikan melalui peringatan tangan yang menulis di dinding tersebut. Mari perhatikan ayat firman Tuhan secara lengkap. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel urvasik. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Sikap keangkuhan, kesombongan, pelecehan dan penghinaan terhadap kekudusan Tuhan dengan mempergunakan perkakas-perkakas bait suci tadi. Hal itu dilihat oleh Tuhan, dan ketika memerintah kerajaan Babel diperhatikan oleh Tuhan. Setelah masa pemerintahan itu ditimbang oleh Tuhan dengan neraca Tuhan, ketika dihitung ternyata Tuhan akan mengakhiri pemerintahan Babel atas dunia waktu itu dan memberikan kepada kerajaan Media dan Persia sebagai sebuah bentuk hukuman atas kesombongan, keangkuhan, bahkan penghinaan terhadap kekudusan serta kemuliaan Tuhan yang maha tinggi, Allah yang hidup, Allah Israel, Allah yang maha kudus dan maha kuasa. Akhir yang berbeda dijalani oleh Daniel, oleh karena berhasil memberitahukan dengan membaca tulisan di dinding itu dan memberitahukan maknanya tentang hukuman yang akan dijatuhkan oleh Tuhan. Akhirnya Raja Belsasar memang menepati janjinya, yaitu memberikan hadiah dan memberikan jabatan kepada Daniel. Tetapi setelah itu, malam harinya, hukuman dari Tuhan itu telah tiba, yaitu kerajaan Media Persia telah berada di pintu gerbang dan siap untuk menghancurkan dan menyerang Babel, sehingga pada akhirnya Raja Belsasar terbunuh. Dicatat di dalam ayatnya yang ke-30. Akhir yang berbeda, Daniel mendapat hadiah dan pangkat atau jabatan. Tapi Belsasar bersama kerajaan Babel dihancurkan oleh kerajaan Media dan Persia. Bahkan Raja Belsasar terbunuh. Sesungguhnya itu adalah tangan Tuhan yang bekerja atas sejarah.
Di mana ada orang yang angkuh dan sombong, Tuhan akan menentang, Tuhan akan menghukum, dan Tuhan akan merendahkan mereka. Itu sebabnya dari peristiwa ini kita sebagai orang Kristen mesti belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan belajar dari peristiwa tersebut. Amsal 16 ayat 18 berkata demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal berikutnya mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oleh sebab itu, jadilah orang Kristen yang rendah hati, jangan tinggi hati. Supaya saudara dan saya tidak diperingatkan oleh Tuhan atau ditegur oleh Tuhan, bahkan lebih lagi dihukum oleh Tuhan oleh karena kesombongan, keangkuhan. Mungkin sikap kesombongan, keangkuhan itu tidak persis seperti Raja Belsasar, melainkan mungkin ungkapan-ungkapan sehari-hari kita sebagai orang Kristen. Buat apa kita tekun beribadah ke gereja? Atau ungkapan itu bisa jadi firman Tuhannya disampaikan hanya begitu-begitu saja. Berhati-hatilah. Jangan sampai itu lahir dari sebuah motivasi merendahkan secara tidak langsung terhadap Tuhan, menghina dan merendahkan Tuhan, karena Tuhan pasti memberi balasan kepada setiap orang yang bersikap demikian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.